Kekerasan yang terus terjadi di bawah kepemimpinan junta militer Myanmar membuat PBB memberikan seruannya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam keterangannya pada Sabtu 12 November meminta junta militer Myanmar untuk segera kembali menjalankan sistem demokrasi di Myanmar. Keterlibatan militer di Myanmar sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan negara tersebut pada tahun 1948. Pada periode awal kemerdekaan, Myanmar menganut sistem pemerintahan sipil parlementer. Namun, kondisi politik yang tidak stabil, konflik etnis, dan juga lemahnya institusi, negara memberi ruang bagi militer untuk tampil sebagai aktor penjamin stabilitas. Pada tahun 1962, Jenderal Ne Win melakukan kudeta militer yang mengakhiri pemerintahan sipil dan menandai dimulainya rezim militer otoriter dengan ideologi Burmese Way to Socialism. Sejak saat itu hingga tahun 1988, militer menguasai seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, dan juga sosial. Setelah gelombang protes besar rakyat pada tahun 1988, kekuasaan militer tetap berlanjut melalui junta militer meskipun dengan perubahan struktur pemerintahan. Walaupun terdapat upaya transisi menuju pemerintahan sipil pada periode 2011 hingga 2020, militer tetap mempertahankan pengaruh dominan. Kudeta pada tahun 2021 menunjukkan bahwa keterlibatan militer tidak pernah benar-benar berakhir dan masih menjadi kekuatan utama dalam politik Myanmar hingga saat ini. Pemerintahan sipil di Myanmar berjalan dalam kondisi yang sangat terbatas dan tidak sepenuhnya demokratis. Hal ini disebabkan oleh keberadaan Konstitusi 2008 yang secara sistematis mengamankan posisi militer dalam struktur kekuasaan negara. Meskipun pemilu 2015 dan 2020 dimenangkan oleh National League for Democracy (NLD) dan dipandang sebagai kemajuan demokrasi, pemerintahan sipil tidak memiliki kendali penuh atas sektor-sektor strategis negara. Militer tetap menguasai kementerian kunci serta memiliki hak veto terhadap perubahan konstitusi. Ketegangan antara pemerintahan sipil dan militer terus meningkat, terutama setelah kemenangan besar NLD dalam pemilu 2020. Kondisi ini berujung pada kudeta militer pada Februari 2021, di mana militer membubarkan pemerintahan sipil terpilih, menangkap para pemimpin sipil, dan mengambil alih kekuasaan dengan dalih adanya kecurangan pemilu. Demokrasi yang tidak berkembang di Myanmar, demokratisasi terhambat, dan autokratisasi. Demokrasi di Myanmar dapat dikatakan tidak berkembang secara substansial karena proses demokratisasi yang berlangsung bersifat parsial dan dikendalikan oleh militer. Transisi demokrasi tidak diikuti dengan reformasi institusional yang mendalam sehingga lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen, partai politik, dan peradilan tidak memiliki otonomi yang kuat. Ketergantungan terhadap militer menyebabkan demokrasi bersifat rapuh dan mudah dibalikan. Setelah kudeta 2021, Myanmar mengalami autokratisasi, yaitu proses kemunduran demokrasi yang ditandai dengan penghapusan mekanisme demokratis, penguatan kekuasaan militer, dan penggunaan kekerasan sebagai alat kontrol politik. Situasi ini memperlihatkan bahwa demokrasi di Myanmar tidak hanya stagnan tetapi mengalami regresi menuju sistem otoriter. Proses demokrasi di Myanmar justru mengarah pada penguatan pola otoritarian karena militer terus memposisikan diri sebagai aktor politik utama. Dalam praktiknya, militer membatasi ruang demokrasi melalui kontrol terhadap lembaga negara, pembatasan kebebasan politik, serta represi terhadap oposisi dan masyarakat sipil. Partisipasi masyarakat menjadi sangat terbatas karena adanya intimidasi, sensor media, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Kondisi ini menciptakan demokrasi prosedural yang lemah dan tidak substantif. Dominasi militer menyebabkan sistem politik Myanmar bergerak menjauh dan prinsip demokrasi dan semakin mendekat model pemerintahan otoriter yang mengandalkan kekuatan koersif untuk mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan militer di Myanmar berdampak langsung pada meningkat
meluasnya kekerasan negara serta pelanggaran hak asasi manusia. Sejak kudeta 2021, militer menggunakan kekuatan represif seperti penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan terhadap demonstran, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Kebebasan sipil termasuk kebebasan pers, berkumpul, dan berpendapat dibatasi secara ketat. Konflik bersenjata dengan kelompok etnis juga semakin memperburuk situasi kemanusiaan. Pelanggaran HAM yang sistematis ini menunjukkan bahwa dominasi militer tidak hanya menghambat demokrasi, tetapi juga menciptakan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Myanmar. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegagalan demokrasi di Myanmar sangat erat kaitannya dengan dominasi militer dalam sistem politik negara. Sejak kudeta tahun 1962 hingga saat ini, militer tidak pernah sepenuhnya melepaskan kendali atas kekuasaan politik, baik secara langsung maupun melalui mekanisme konstitusional. Upaya transisi menuju pemerintahan sipil yang terjadi pada periode 2011 hingga 2020 hanya bersifat semu, karena struktur politik tetap menguntungkan militer. Kudeta tahun 2021 menegaskan bahwa rapuhnya demokrasi di Myanmar dan menunjukkan bahwa institusi sipil tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan intervensi militer. Akibatnya, proses demokratisasi mengalami kemunduran dan berubah menjadi autokratisasi yang ditandai dengan pemerintahan otoriter, rendahnya partisipasi politik masyarakat, serta meluasnya pelanggaran hak asasi manusia. Selama militer tetap menjadi aktor dominan dalam politik dan tidak ada reformasi institusional yang kuat, demokrasi di Myanmar akan sulit berkembang secara substansial dan berkelanjutan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai dinamika politik di Myanmar, serta menjadi bahan refleksi penting tentang tantangan demokrasi di negara-negara yang masih didominasi oleh kekuatan militer. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.